Ini hanya cerita saya dengan Jackson F. Tiago aja. Jadi kalau Jackson itu ketemu saya, dia selalu tanya, Las, kamu jujur sekarang sama saya. Gol saya itu sah atau tidak? Mungkin sah, tapi tetap piala mah saya bawa. Perasaan saya sih, sepanjang karir saya sebagai pemain belum pernah saya marahin wasit. Kalau artinya marah langsung, ambak langsung ke wasit gitu, sampai mencaci maki gitu. Tapi kalau misalnya ngedumel ya jejorowokan ya itu mah biasa lah gitu ya. Misalnya kalau ada ketidakpuasan ngejorowok wasit, tapi kalau mencaci maki secara kasar belum pernah gitu. Bagi saya sih tetap berpegang pada prinsip kalau ya pasti sudah memutuskan ya itulah yang harus kita terima gitu. Daripada kalau kita marah, kita emosi, malah kita ada kontak fisik, ya resikonya kan tentu sanksi mah tetap ya, walaupun wasit kalah ada menurang misalkan nerajang wasit atau naon, ya sanksi mah tetap gitunya urang disanksi gitu. Seperti itu gitu. Jadi kalau saya terus terang aja, kalau kan Pak Awai mungkin jauh ya di gawang, nggak boleh ngelepasin jauh dari gawangnya. Kalau di tengah mungkin itu dekat dengan wasit, itu pasti ada marah lah ya, marah tapi tidak mengeluarkan bahasa yang tidak sepantasnya gitu. Saya sependapat dengan Pak Awai tadi bahwa wasit itu adalah putusan wasit itu adalah putusan final gitu ya. Itu ada aturan, kalau kita mau protes mau apa itu ada aturannya. Terus keduanya mungkin saya juga temperamental lah ya, emosi sangat waktu itu, tapi ya jangan sampai kita emosinya keterlaluan, jadi permainan kita jadi hancur gitu. Kita sama-sama dengan Pak Awai dan pemain lain ya di kesampingan lah wasit itu gitu ya. Alhamdulillah waktu itu tidak terlalu untuk menghina wasit ya, jangan sampai wasit kita itu kan Pak Awai kalau nggak salah kartu merah, kartu kuning itu jarang gitu ya, mungkin nggak begitu. Nah, jadi kalau yang merunut sejarah ke belakang pemain Persib itu santun-santun dulu itu jarang sekali, kecuali kalau dulu pernah perserikatan itu cuman, tapi itu bukan dengan wasit, tapi pemain ya berantem lawan pemain dengan pemain gitu. Tapi kalau dengan wasit saya kira enggak. Alhamdulillah maksudnya kalau saya disebut pemain bersih enggak juga sih ya, cuman bimbingan dari senior ya, dari teman-teman komunikasinya bagus ya, jangan sampai saya pemain muda ini emosi gitu. Itu bimbingan dari senior, teman-teman gitu waktu itu. Latihan. Kayak gini, saya mau cerita nih. Jadi dulu Asep Semangat itu, kalau sekarang sih ada istilahnya UJEB ya, UJEB itu kan ada ya akronim lah. Jadi Ujang Jebra. Ya, bukan Ustadz Uje ya, bukan. Jadi itu ada cerita. Memang kami itu dulu punya istilah bahasa Indonesia nama landihan lah. Istilah-istilah kayak Sutiono si Komo atau Yudi Guntara si Buntel gitu. Karena memang ada historisnya gitu. Ada yang cerita ada yang melatar-belakangi kenapa dipanggil seperti itu gitu. Kayak Yudi Guntara, si Buntal gitu. Karena kakinya dibuntal lah gitu ya. Sebelum mainnya dibuntal karena dia punya kaki yang telapaknya kurang bagus. Itu datar seperti itu, dia harus dibuntal gitu kakinya tuh sama, kalau dulu ada Sokret namanya itu. Seperti itu. Jadi ngalani sampai akhirnya gitu. Jadi banyak lah, dulu ada Aris Winardi di Tarsan gitu. Karena kalau setiap latihan dia bulan-bulan di tiang gawang gitu kan. Jadi disebut Tarsan gitu. Seperti itu. Jadi banyak. Jadi kami ya itulah dengan latihan itu
kebersamaan menjadi, ya, kedekatan. batas kita itu semakin dekat gitu. Jadi yang untuk mempererat kami dulu itu karena kami seperti tidak ada batas untuk ini gitu apa untuk bergaul gitu. Jadi ya gitu. Jadi kan ya untuk jaim-jaiman lah gitu. Jadi orang manggil nama ininya gitu. Bukan ini seperti itu. Ya terus mungkin menambahkan ya waktu itu kita terjadi sampai juara itu salah satunya adalah kebersamaan bukan di lapangan saja ya Pak ya, kita ngobrol, kita main kartu ya, meskipun kartu doyan lah pakai gantungan sepatu ya gitu kan ya, belum zaman helm dulu itu terlepas dari obrolan kita komunikasi di lapangan ya, misalnya Pak Awai dengan pembelakang gimana itu kita alhamdulillah tahun ke tahun itu kompak selalu gitu di luar atau di dalam lapangan. Mungkin kalau bagi Asep itu yang terkesan itu yang paling terkesan tahun 90 karena saya masuk itu muda sekali gitu ya. Terus keduanya yang lainnya yang 93 ya 94 itu sama terkesan, nggak ada ininya. Dan alhamdulillah juga kami Pak Awai ya berkat sekarang ada kegiatan bekerja itu karena main bola gitu. Ya alhamdulillah. Mungkin semua juga terkesan untuk sebagai pemain Persib dan pernah pelaku sebagai pelatih lah, asisten pelatih gitu. Ya pasti sesuatu yang punya nilai itu pasti berkesan. Tahun 90, 93, 94, 95 juga pasti ada kesan-kesan tersendiri gitu. Mungkin ininya yang berbeda gitu. Kalau 90, 93, 94 itu kan perserikatan. Nah, 94, 95 itu di mana roda kompetisi di Indonesia itu menyatukan antara dua antara perserikatan dengan Gatama gitu. Nah, dan saat itu 94, 95 itu Persib ya saya bukan ada asing tidak asing ya. Tidak ada pemain asing, tidak ada pemain asing, tidak ada pemain asing. Pas saat itu memang kami itu adalah produk-produk dalam negeri. Ya terutama Jawa Barat lah. Hampir semua orang-orang Jawa Barat seperti itu. Jadi memang itu agak lebih di tengah keroyokan dari tim-tim luar yang sudah multi negara, multi daerah. Mungkin secara ini kami itu belum disebut klub profesional, artinya profesional secara bayaran kan, gitu. Karena kami dulu belum dibayar, masih ya sekedarnya gitu kan, uang latihan harian, tidak ada yang namanya gaji-gaji seperti itu. Nah kami itu ya 94-95 itu kita berada pada lingkungan di mana klub-klub kompetitor kita itu adalah klub-klub yang memang sudah ada yang semi profesional dan ada yang profesional gitu, dan ada pemain-pemain yang didatangkan dari berbagai negara gitu. Sehingga kami itu adalah sebuah klub yang awalnya klub underdog lah, yang pemainnya pemain kampungan. Di kampung gitu, tapi udah kampungan gitu. Nah itu seperti itu ya, sampai dengan perjuangan yang begitu panjang, akhirnya kami dapat memperoleh trofi sebagai yang terbaik di kompetisi Liga 1 itu. Mungkin kalau tantangan klub yang paling ini mungkin dulu bukannya susah dikalahkan ya. Jadi kita itu prinsipnya lawan siapapun oke, ya. Lawan siapapun sebelum bertanding kita itu anggap lawannya berat. Tapi kalau kita udah melakukan kita berhasil, ya itu berarti lawannya tidak ada apa-apa ya. Seperti kayak dulu ya Pelita Jaya kan nama oke lah ya dulu misalnya, terus klub yang lain misalnya. Tapi
kalau kita dengan kekompakan, kebersamaan, dengan kegigihan kita di lapangan, alhamdulillah kita akhirnya bisa ini piala ya, gitu. Ya saya kira memang semua tim yang ikut dalam kompetisi tersebut adalah tim-tim terbaik ya. Jadi mungkin masing-masing punya kelemahan-kelebihan yang tentu tidak bisa kita remehkan begitu saja gitu. Jadi setiap pertandingan itu kita anggap bahwa tim itu adalah tim yang terberat gitu. Jadi kita selalu fokus bahwa tim yang kita hadapi saat itu adalah tim yang paling terberat. Jadi kita tidak melihat klub lain bahwa klub atau tim yang berhadapan dengan kita pada saat itu itulah tim yang terberat buat kita gitu. Seperti itu. Jadi begini mungkin ya, saya pernah di belakang juga pernah, di tengah pernah. Jadi kondisi komunikasi untuk bertanding itu, ya, itu bukan di latihan aja. Jadi kita sehari-hari komunikasi, ngobrol, atau ya tadi yang saya sebutkan, ngobrol makan itu nanti Pak Awai kalau misalnya saya duel, kalau Pak Awai mau ambil bola paling ngomong misalnya pas berarti apa bola Pak Awai gitu kan. Jadi nggak komunikasinya nggak saling itu. Terus kalau misalnya pemain belakangnya lain, pemain belakang dengan tengahnya sama. Jadi bukan di lapangan saja, tapi nanti kita ngobrol di luar, diaplikasikan dalam latihan dan diaplikasikan di pertandingan gitu. Kalau saya sih selalu percaya dengan sebuah proses gitu ya. Jadi komunikasi itu kan dibangun dari sebuah proses yang panjang gitu. Jadi tidak ujug-ujug lah seseorang dicatukan walaupun dengan pemain yang bagus itu tiba-tiba harus menjadi tim yang bagus. Yaitu dari proses karena kita begitu lama bersatu gitu. Yaitu proses itu terjalin sehingga istilah nama lamun hitut nawai guys apa gitu bau siapa itu si itu gitu. Betul. Nah itu jadi makanya jadi komunikasi itu kan ada komunikasi verbal, ada non verbal gitu kan. Ada yang harus dengan dijorowokan atau diomongkan atau hanya dengan gerak aja udah ngerti gitu. Seperti itu karena itu udah seperti itu ya. Karena memang ya prosesnya panjang gitu untuk mencapai itu. Karena kami itu memang lama sekali bersatu gitu. Kalau latihan mah ya terus terang latihan semua berat ya. Itu yang tadi kita latihan yang kapan itu setiap latihan kita berat, tapi dilakukan dengan ya senang hati lah, bercanda tapi serius gitu ya. Jadi berkesan dalam latihan itu semua kegiatan yang dilakukan di terik matahari gitu. Ya sampai 1 hari 3 kali latihan itu bisa terjadi gitu. Nah, ya. Iya, itu buktian waktu kita Jadi memang kita ada dulu pernah satu saat kita harus berlari mengelilingi Stadion Siliwangi selama 1 jam setengah. Dulu ada 54 lebih keliling. Ya, ada yang 70 keliling kayak begitunya. Cuman ribetnya satu dikasih roti jagung yang uang saku. Setelah selesai lari 1 jam setengah dihadiahan roti jagung. Dulu ada roti di atasnya jagung gitu. Wah istimewa sekali tuh. Ya memang ya kalau metode latihan itu kan dinamis ya. Jadi setiap saat berkembang. Kalau sekarang itu mungkin ya diketahui tapi kan kita lihat aja nilai manfaatnya gitu. Jadi kan untuk kebugaran kita. Ya dulu memang berat latihan kita. Dari ke hari itu memang ya kita tidak bisa ya kita dulu kan selalu berkonsentrasi di Subang dengan kota yang panas gitu ya. Jadi sampai tutung sampai iya teh kan ketika herang gitu lah dikedokan herang jadi ya memang seperti itulah, seperti kawah candra di mukanya itu di situ gitu. Ya terus mungkin ada tambahan sedikit ya, ada peribahasa dulu dari Pak Thohir ya, mending kena utah terlatihan daripada utah termain cina gitu. Jadi kita semangat, jadi mencan utah mah latihan can masuk cina gitu. Tapi tidak terjadi. Jadi namun latihan masih bisa seri keneh gitu can capek. Can nonggeng bari owa-owaan gitu.
Oh, saya baik, nggak pernah jaya. Saya baik, cuma kalau ada yang jaya, jailin deh gitu. Enggak, jadi gini, dulu ya, itu tidak ada yang jaya, tidak ada yang apa gitu ya. Kita bercanda apapun ya. Misalnya menyebutkan sepatu pas mau latihan, disebutin sabelah gitu. Padahal udah dibawa ke lapangan yang sama sabelah gitu kan. Tapi itu tidak masuk hati ya. Itu jadi enjoy gitu. Itu contohnya itu. Terus yang lainnya mungkin lagi makan misalnya kebagian asin kan lupa banyak resepnya asin pedas gitu kan, menjaga keram ya Pak, keram. Nah itu kebagian asin paling dapur Pak kayaknya asin deh gitu. Jadi ya bercanda, komunikasi, kerjasama, jadi di lapangan bisa kebawa gitu. Banyak cerita ke kelucuan di antara kami. Jadi hampir karena setiap setelah latihan beres pagi itu pasti kita ngariung gitu ya. Ngariung dalam situasi ngariung itu ya heureuy gitu. Heureuy gitu. Jadi ya itulah yang jadi mendekatkan satu sama lain gitu. Ya aya kunungan kunungan lah. Sampai ya ini mah sampai ayeuna gitu karena kita kan punya grup itu ya heureuy gitu. Sampai ayeuna. Karena memang udah tahu lah satu sama lain gitu. Jadi sebenarnya kan semua itu adalah sebuah proses ya. Saya dulu jadi pemain itu sebelum ikut andil dengan tim Persib juara gitu, duduk di bangku cadangan bertahun-tahun gitu. Itu hikmah dari kesabaran, hikmah dari kita kerja keras. Ya itulah hasil itu tidak akan berpaling dari proses gitu. Jadi hasil itu pasti ditentukan oleh sebuah proses gitu. Kalau prosesnya bagus ya insya Allah lah hasilnya bagus gitu. Ya itu kita berproses terus walaupun riuh gitu ya. Dulu tuh masih kena dengan senior junior gitu yang tapi ya kita juga sambil belajar daripada senior kita dulu gitu. Sama juga di karir kepelatihan saya berproses dari awal melatih itu di Persib U 15 tahun Aornas pertama itu sampai tim itu juara nasional tahun ya pemainnya seperti Agung, Dias itu dulu umur 15 tahun dengan saya gitu. Ya terus ke sini naik di usia 19, 21 sampai kemudian direkrut di tim liga gitu. Jadi ya intinya mah teruslah berproses gitu. Berproses karena jangan berharap pada sesuatu yang instan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu. Kalau saya masih percaya bahwa hasil itu akan berbanding lurus dengan sebuah proses gitu. Jadi kan gini, atmosfernya sama aja lah. Jadi cuman ada yang satu yang membedakan mungkinnya 2094-95 itu kita masih bobotoh itu semua. Jadi memang betul-betul klimaks gitu. Kita final di suatu tempat yang memang ya di Inggris nama Road to Wembley itu Senayan itu aja. Di situ gitu. Jadi semua dari berbagai daerah ini tumplak di situ, tidak disekat oleh sebuah batasan. Ketidaksportifan di antara ya pendukung ini dengan pendukung itu gitu ya. Itu ya saya kira yang berkesan itu 19 itu seperti itu. Jadi nah 2014 itu ya kita harus sepertinya mencari sebuah tempat yang netral ya, yang netral yang kira-kira tidak akan terjadi sebuah konflik gitu ya. Tapi akhirnya juga banyak korban dari hasil ini. Ya itu aja. Jadi perjalanan itu seperti ini. Nah inilah klimaknya tuh di 94 tuh ya di situ gitu. Jadi kebanggaannya itu stadion termegah di Indonesia, semua tumplek itu dan penontonnya itu hampir 100.000 lebih. Sampai pulang itu Puluna di Bandung, buntutnya masih di Jakarta gitu kan. Seperti ya saya kira itu ya berkesannya itu ya. Ya walaupun ya dari sisi hasil mah ya tetap aja dua-duanya berkesan gitu. Cuman
ya dari sisi ya apa, kalau sebuah perjalanan gitu ya, perjalanan kita menuju puncak ya harusnya kan di puncak itu kita ini jangan mau di puncak karena ini dicari suatu lokasi yang kira-kira ini gitu. Ya saya kira itu yang membedakannya gitu ya. Ya, kita sebagai dulu sebagai pelaku ya, sekarang mungkin jadi taruh pemerhati, penonton lah ya, pemerhati. Dia diharapkan mah prestasi yang terbaik ya, juara ya. Itu siapapun pemainnya, siapapun pelakunya, sebagai nama Persib besar itu saya tetap bangga menantikan Persib juara. Ya kalau bisa mah tiap tahun ya juara gitu, juara abadi lah. Iya, mudah-mudahan kita tetap Pak Awa dengan teman-teman yang lain mungkin Skuad 1995 berharap tetap ya untuk kejayaan Persib, tetap ya kita itu bangga dengan nama Persib ini, bangga gitu. Aduh, Pak Awa jersey-nya sih gak nama enak. Tapi nggak tahu kalau dipakai lari mah lebih enak lagi kayak gitulah ya. Tapi bagus lah ya, bagus ya. Saya kira ini kan sudah didesain, dibuat dengan teknologi yang kekinian. Jadi ya mungkin dipakainya juga pasti nyaman. Oh ya, jadi gini, mungkin teman-teman, adik-adik ya, orang tua, kalau misalnya orang tua, kalau anaknya menjadi pemain sepak bola, tolong jangan dipaksa sebagai pemain sepak bola ya. Tapi kalau anaknya pengen jadi pemain sepak bola, tolong dukung menjadi pemain sepak bola. Terus keduanya buat anaknya rajin, jangan malas berlatih di rumah ya. Kalau misalnya di SSB atau akademi itu ada batasan latihan. Tapi kalau ada tambahan latihan luar, insya Allah kita niatnya berlatih akan menjadi pemain bola yang handal. Itu menurut saya. Mungkin Pak Wai ada yang lebih, maaf, goalkeeper Pak Wai. Yes. Saya kira gini, sekarang ini kan peluang untuk itu terbuka ya, karena banyak sekali sekolah-sekolah sepak bola yang ya bertebaran di Bandung aja mungkin sama ya, Persib aja punya beberapa akademi gitu kan gitu. Jadi jalan untuk ke sana itu ya sangat terbuka sekali gitu. Cuman ya sisi tadi seperti saya bilang ya ikutilah sebuah prosesnya gitu. Jadi jangan baru juga ini kadang-kadang cina telah dipainkan wae pindahkeun kemana gitu. Jadi sabar ya, kita harus seperti ya ikutilah gitu. Jadi apa yang menjadi ya kalau punya keinginan ya jalani aja gitu. Jadi hasil itu ya pasti datang dari sebuah proses gitu. Entong berdoa unggul barusan tuh. Jadi kan kadang-kadang cita-citanya saya ingin menjadi pemain seperti si A gitu ya. Ya hanya nurutan gayana unggul gitu ya. Tapi dia tidak lihat bahwa si A itu kerja kerasnya itu dulu sebelum menjadi pemain itu seperti apa, dia tidak lihat seperti itu. Jadi gayana unggul gitu. Yang jika Ronaldo, gayana jika Ronaldo. Padahal Ronaldo dulu untuk menjadi seperti sekarang itu prosesnya seperti apa gitu. Saya sama seperti Pak Asep sebagai aparatur negara. Jadi aparatur sipil negara. Jadi kami sama-sama di sebuah badan badan pengelola pendapatan daerah di Kota Bandung. Jadi yang ngurus masalah perpajakan daerah ya di kami gitu. Jadi ya hari-hari kita ya itu aja di kantor gitu kan. Kayak kalau sempat ya kita ngumpul main bola dengan rekan-rekan. Ya gini ya, mungkin karir yang paling berkesan itu semua ya, prestasi yang didapat itu adalah suatu kebanggaan ya. Mungkin ini menurut Asep. Keduanya yang paling lucu itu saya ingat Pak Wai ya,
Kalau kita pulang dari Jakarta apalagi final terus menang, kita makan pasti di Simpang Raya lah, di puncak ya. Itu terlepas dari itu, kita kan kalau ngabungkus bungkus coklat nggak jadi masalah kan, ini mah ya mengambil pur dan jenggot gitu kan, aneh gitu, lucu ya itulah. Ada yang misalnya ada pertandingan keluar, contoh ke Semarang misalnya, kan Semarang apa wingkonya ya, wingko oleh-olehnya. Ada yang apa namanya, besek, yang lupa besek dimasukin dalamnya bata gitu kan, ke tas siapa lah gitu ya. Misalnya saya masukin tas apa besek yang dalamnya itu apa bata, bukan wingko, bata gitu ya, bata dimasukin ke kantong pawai datang ke rumah, anjir bata, seneng gitu. Itu tapi alhamdulillah tidak ada rasa dengki, rasa itu enggak. Ya pawai yang mungkin itu paling itu bagi saya gitu. Jadi nggak aneh, wah saya mau oleh-oleh jangan di rumah, jangan bata, ada yang bata hotel yang sekian. Ini memang ada sebuah cerita. Ini hanya cerita saya dengan Jackson F. Tiago aja, punya. Ya, yang bikin. Jadi kalau Jackson itu ketemu saya, dia selalu tanya. Ini kejadiannya final Liga 1 di Senayan itu. Kita lawan Petrokimia. Dia selalu tanya ke saya, lah, kamu jujur sekarang sama saya. Gol saya itu sah atau tidak? Dulu kan dia tetap nulir kan, yang dia gitu. Oke, saya bilang mungkin sah, tapi tetap piala mah saya bawa. Dia sampai mukul-mukul, kamu goblok gitu. Sampai suatu saat pernah itu wasitnya itu siapa dulu? Santiago. Nah, Julki Santiago. Kita technical meeting tuh, kemudian si Pak Julki itu sudah menjadi PP pengawas pertandingan. Kita ngobrol bertiga itu, cerita-cerita masalah itu, sampai kita ketawa-ketawa. Itu cerita saya sama Jackson tuh, kalau selalu ketemu pasti seperti ceritanya itu aja yang dibahas. Jadi kalau tim kita ya, kalau serius ya serius, kalau heureuy ya heureuy serius gitu. Jadi menurut saya mungkin untuk Bobotoh ya, satu mungkin sekarang ini Bobotoh udah dewasa ya. Kedua, kasihlah support yang terbaik buat tim ya. Jangan sampai merugikan untuk tim. Saya titip pesan bahwa kejadian-kejadian yang di lapangan ya itu tidak misalnya contohnya tidak terlalu ini sih rare gitu kan, itu sampai ruginya buat siapa? Buat penonton, buat tim, ada usiran gitu kan ya. Itu jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan hari ini ke depan itu lebih dewasa dan mendukung untuk sepenuhnya, pastilah saya yakin sepenuhnya untuk Persib. Keberhasilan sebuah tim itu kan ada beberapa komponennya. Pertama, government, pemerintah mendukung. Kedua, presiden klub atau milik klub, terus manajemen klub, pelatih, pemain. Nah, yang terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah ini Bobotoh ini. Gitu. Makanya kenapa Bobotoh itu disebut sebagai pemain ke-13 ke-12 ke-12 mah pasti biasa gaji ke-13. Jadi untuk itu karena di sini dari semua komponen itu di sini ada Bobotoh gitu. Ya artinya dukungan maju mundurnya Bobotoh itu juga bisa tim itu bisa dipengaruhi oleh perilaku Bobotoh ini juga gitu. Jadi saya kira dukunglah tim ini dengan sportif, jadi jangan sampai mendukung tapi dengan mendukung yang membabi buta sehingga malah berdampak negatif terhadap timnya gitu. Ya ini kita harus berkaca pada beberapa tahun ke belakang di mana tim ini sudah settle di posisi untuk menjadi juara, kemudian karena ada beberapa oknum Bobotoh yang tidak sportif
dampaknya timnya yang menjadi kena imbas dari ketidaksportifan itu dengan berbagai sanksi yang diterima oleh timnya, sehingga tadinya yang kita akan mudah untuk mencapai itu menjadi sangat sulit gitu, karena dengan berbagai sanksi yang diberikan, ya seperti pisau bermata dua. Ya kalau mungkin Bobotoh itu bisa dia akan ikut besar dengan timnya, atau bisa juga Bobotoh itu akan menjadi sebuah beban bagi tim kesayangannya. Ya alhamdulillah kita bisa berbagi cerita lah. Ya. Mungkin Bobotoh sekarang kan banyak yang dulu waktu kami bermain zamannya ini belum ada yang lahir, belum ada yang ini mungkin bapaknya ke anaknya mah belum gitu kan. Bapaknya penonton. Jadi satu mungkin terakhir dari saya, mungkin dari Pak juga ya, salam ke squad Persib sekarang ya, termasuk manajemen ya, official, terus jajaran PT semua, yang mudah-mudahan Persib ini menjadi yang terbaik untuk daerahnya. Mungkin itu sehat semua yang berjuang untuk nama Persib.